け、人を傷つける者、物を壊す者、強いやつは俺を見つけるように。人の霊が抱き、暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Manga Baku Otome Breaker episode yang ke-33-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman pertama ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa setelah pertarungan melawan geng Gravel sudah selesai, maka di momen yang sama ini jugalah Suzuri pun langsung berjalan lagi untuk dapat menghampiri kelompok dari Sakura. Serta tanpa menunggu lama, dia pun langsung berkata seperti ini kepada mereka. Maafkan aku, karena aku sudah membuat kekacauan tepat di dalam kota kalian. Aku sadar jika perbuatan kami ini sangatlah memalukan. Apalagi sekarang kami justru malah mau menerima semua bantuan yang ditawarkan oleh kalian. Oleh karena itu, tolong bimbing kami semua untuk bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Suzuri pun langsung berjalan menuju ke arah Shizuka. Serta sambil menundukkan kepalanya, dia pun segera meminta maaf kepada Shizuka juga. Maafkan kami, karena kami telah mengincarmu dan juga berniat untuk bisa menyakitimu. Aku yakin kau pasti tidak ingin kami bekerja di tempat yang sama seperti dirimu. Tapi meskipun begitu, tolong terima kami juga. Karena mulai dari sekarang, aku akan berjanji kepadamu bahwa tidak ada satupun orang yang berani untuk bisa menyentuhmu lagi selama kami menjaga dirimu di kota ini. Di momen itulah, respon yang sangat berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang Suzuri. Mengingat pada kesempatan itu, Shizuka pun dengan tenang akhirnya langsung berkata seperti ini kepada dirinya. Haha, tenang saja, aku tidak pernah dendam kepada kalian. Karena aku sangat yakin jika kalian semua adalah orang-orang baik yang hanya dimanfaatkan oleh orang lain saja. Berdasarkan hal itu, maka mari kita kerja dengan keras untuk bisa merubah nasib dari kota kita bersama-sama. Mendengar jawaban itu dari Shizuka, Suzurin pun akhirnya seketika langsung menjadi terkejut. Hingga pada halaman itu, dia pun langsung berkata kepada Kanji Nakamura bahwa mulai dari sekarang, Suzuri lah orang yang akan bertanggung jawab atas semua kerusakan di dalam kota ini. Jadi, Kanji dan juga Tsubakino tidak perlu repot-repot untuk bisa mencari siapakah sebenarnya orang yang telah membayar mereka semua untuk dapat membuat keributan. Karena pada dasarnya, Suzuri sudah berniat untuk bisa berbicara dengan orang itu sendirian, supaya masalah ini tidak melebar menjadi semakin parah. Nah, di sanalah sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak mereka sangka akhirnya justru malah terjadi tepat di hadapan mereka semua. Di mana pada momen itu kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa salah satu raja terkuat di dalam dunia berandalan, sekaligus salah satu legenda terkuat yang ada di dalam sekolah Furin, akhirnya kini dia pun mulai menunjukkan wujud aslinya. Ada yang bisa tebak siapakah orang yang baru muncul ini? Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Yamato Endo? Tidak hanya itu, karena sambil meneruskan tertawanya, Endo pun mulai berkata seperti ini kepada Suzuri. Woi, tidak akan ada satu orang pun yang mau mendengarkan ucapan dari pecundang seperti dirimu. Apalagi seorang pecundang yang sama sekali tidak bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan dari diriku. Namun, meskipun dirimu sudah gagal, tapi sepertinya aku berhasil menemukan sebuah karakter penting atau sebuah kartu as yang ternyata berhasil menarik perhatianku. Melihat semua hal itu di depan matanya, Tsubakino yang nampak sangat tercengang akhirnya langsung berkata seperti ini kepada orang itu. Hah? Apa yang kau lakukan di sini? Serta, kenapa dirimu itu malah berada di dalam kota ini? Mendengar pertanyaan itu dari Tsubakino, Endo pun seketika langsung memotongnya. Serta di saat yang bersamaan, dia pun segera membalas ucapan dari Tsubakino barusan. Diamlah, kau sendiri seharusnya sudah tahu bahwa tidak ada satupun orang yang bisa melarangku dan juga tidak ada satupun orang yang bisa mengaturku. Karena faktanya, aku sangat ingin sekali bersenang-senang dan juga bermain-main sebelum pada akhirnya kita semua mati. Itulah prinsip hidupku dan itu jugalah yang saat ini ingin aku lakukan. Jadi diamlah dan jangan bertanya kenapa aku bisa di sini. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka pada halaman yang berikutnya, Endo pun seketika langsung melompat dari atas gedung itu menuju ke arah Sakura dan juga menuju ke arah Tsubakino yang kebetulan saat itu ada di bawah. Lalu sambil menoleh ke arah Sakura, maka Endo pun segera memasang wajah seriusnya. Menyaksikan kehadiran dari Yamato Endo di depan matanya, tubuh dari Sakura pun seketika langsung menjadi merinding. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika aura petarung dari Yamato Endo ternyata sangatlah kuat sekali.
Padahal di momen ini, Endo pun masih belum serius dan dia pun hanya bermain-main saja. Hal yang sama pun sekarang mampu dirasakan juga oleh ketiga orang petarung kuat lainnya yang kebetulan ada di belakang Sakura. Mulai dari Tsubakino, Kanji Nakamura, bahkan sampai dengan Sasaki. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama tersebut, Tsubakino pun akhirnya langsung berkata dengan lantang kepada Sakura. Sakura, aku memperingatkanmu untuk tidak bergerak dan juga jangan pernah mencoba untuk bisa menyerang orang itu. Karena faktanya, kekuatan dari orang itu sangatlah luar biasa hebat walaupun dirinya nampak tidak serius. Hal yang sama pun diucapkan juga oleh Kanji Nakamura. Di mana pada momen ini, Kanji pun kembali bertanya kepada Endo. Yaitu, kenapa Endo berani untuk bisa muncul tepat di dalam wilayah mereka. Padahal, Endo dan juga Kanji Nakamura sama sekali tidak memiliki hubungan yang baik. Mendengar ucapan itu dari Tsubaki dan juga Kanji, maka Endo pun akhirnya mulai membalasnya. Haha, sudah 1 tahun lebih aku tidak bertemu dengan kalian. Berdasarkan hal itu, maka aku pun saat ini menjadi sangat bersemangat untuk bisa bertarung melawan kalian. Mengingat pertarungan kita ini cukup untuk membuatku bisa melakukan pemanasan. Mendengar kata-kata itu dan juga melihat perubahan ekspresi dari Yamato Endo, Sakura dan juga Suo akhirnya seketika langsung mundur untuk bisa melindungi Nirei. Serta di dalam hatinya, Sakura pun mulai bertanya seperti ini. Hah? Siapakah sebenarnya orang itu? Kenapa dirinya kenal dengan Kanji Nakamura dan juga kenal dengan Tsubakino? Apakah jangan-jangan dia adalah teman lama mereka? Atau malah orang itu adalah musuh dari Tsubaki dan juga Kanji? Nah, tepat ketika Sakura sedang bertanya-tanya, maka pada halaman yang berikutnya, Suzurin pun akhirnya langsung maju ke depan. Lalu sambil memohon, dia pun langsung mencoba untuk bisa menenangkan Yamato Endo. Endo, ini adalah kesalahanku. Jadi, tidak perlu bertarung melawan mereka lagi. Sebagai gantinya, aku pun akan bertanggung jawab. Jadi, ayo cepat pergi dari tempat ini dan jangan ganggu mereka lagi. Di momen inilah, Tsubaki pun akhirnya langsung sadar bahwa orang yang dimaksud oleh Suzuri tadi, alias orang yang telah membayar kelompok Suzuri untuk bisa menangkap Shizuka, ternyata adalah Yamato Endo itu sendiri. Berdasarkan hal itu, maka Tsubaki pun langsung memerintahkan Suzuri untuk bisa mundur juga. Karena untuk sekarang, berdiri di dekat tubuh dari Yamato adalah sebuah hal yang sangat berbahaya. Sementara itu, Sakura yang saat ini masih belum mengerti mengenai siapakah sebenarnya Yamato Endo. Akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung berteriak menuju ke arah Yamato Endo. Woi, apa yang kau lakukan? Kenapa dirimu berlagak seperti seorang bos? Padahal dirimu baru saja datang ke tempat ini dan juga tidak tahu apa-apa. Mendengar teriakan dari Sakura itu, Endo pun tentu saja segera meresponnya. Woi, Tsubaki, seharusnya dirimu bisa mengajari adik kelasmu itu. Serta seharusnya dirimu juga bisa mengenalkanku kepada mereka semua dengan baik. Karena aku rasa mereka sekarang sedang kebingungan dan juga tidak mengerti mengenai apakah yang saat ini sebenarnya sedang terjadi. Nah, setelah Endo sudah selesai mengucapkan semua kalimat di atas, maka tanpa menunggu lama, Tsubaki pun akhirnya langsung memperkenalkan Endo kepada mereka semua. Sakura, dia adalah mantan siswa dari sekolah Furin yang merupakan satu angkatan denganku. Sekaligus berandalan yang paling ditakuti dan juga paling berbahaya. Nama orang itu adalah Yamato Endo. Jadi mulai dari sini kita harus lebih berhati-hati dengannya. Hal yang sama pun kini diucapkan juga oleh Nirei dan juga Suo. Mengingat pada kesempatan itu, mereka pun langsung menyambung lagi ucapan dari Tsubakino barusan. Bahwa Yamato Endo dikenal oleh orang-orang sebagai salah satu legenda dari sekolah Furin. Yang artinya Endo bukanlah sekedar berandalan biasa. Mengingat dirinya memiliki gelar yang sama seperti Hajime Umemiya. Di momen inilah Endo pun seketika langsung tersenyum. Karena ternyata namanya cukup terkenal di kalangan para murid kelas 1 ini. Walaupun pada dasarnya Endo sudah lama keluar dari sekolah Furin dan memutuskan untuk hidup di luar kota Makochi. Menarik ya, meskipun sudah mendengar peringatan dari teman-temannya itu dan juga sudah mengetahui bahwa Yamato Endo bukanlah sekedar orang biasa, tapi sepertinya Sakura pun sama sekali tidak gentar. Bahkan pada halaman yang berikutnya, Sakura pun justru malah langsung mengepalkan tinjunya. Serta dengan penuh semangat, dia pun akhirnya langsung berteriak menuju ke arah Endo. Hah? Apanya yang legenda? Mana bisa pecundang seperti dirimu disebut sebagai seorang legenda? Karena kenyataannya, dirimu malah menyerahkan urusan untuk bisa menangkap perempuan kepada orang lain. Selain itu, dirimu hanya berani muncul setelah pertarungan kita sebelumnya selesai. Mengingat jika dirimu ini memang benar kuat, maka seharusnya dirimu sudah datang sejak tadi untuk bisa bertarung melawanku. Berdasarkan hal itu,
Maka menurutku, dirimu ini sama sekali tidak ada bedanya dengan para sampah. Mendengar ucapan dari Sakura Haruka tersebut, Tsubaki pun akhirnya seketika langsung memotongnya. Karena menurut Tsubakino, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk dapat memprovokasi Yamato Endo. Apalagi, keadaan dari mereka semua saat ini sedang terluka dan juga sedang kelelahan. Jadi jika pada malam ini, mereka memutuskan untuk bisa kembali bertarung melawan Endo, maka sudah pasti mereka lah yang nantinya malah akan bisa dikalahkan. Namun, respon yang sebaliknya sekarang justru malah terlihat dari sudut pandang Endo. Bahwa pada akhirnya Endo pun tiba-tiba saja langsung menjadi tersenyum. Serta dengan tenang, dia pun mulai berkata seperti ini kepada Sakura. Haha, kau tidak boleh berkata kasar seperti itu. Mengingat kau ini adalah anggota dari sekolah Furin. Jadi sebaiknya, kau ini harus bisa menjadi contoh bagi para penduduk kota Makochi sebagai anak yang sangat baik. Tapi ngomong-ngomong, setelah aku melihatmu, maka sekarang aku pun baru ingat bahwa dirimu ini pasti seorang berandalan yang bernama Sakura Haruka. Hal itu sudah bisa aku lihat dari bentuk fisikmu, di mana Sakura yang sempat aku ingat dulu memiliki warna rambut dan juga mata yang berbeda. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Endo pun kembali melanjutkan sebuah perkataannya lagi. Sakura, aku sudah lama mengikutimu dan juga melihat kemampuanmu. Khususnya ketika dirimu sedang bertarung melawan kelompok dari geng Kill. Di momen itulah, aku akhirnya langsung sadar dan juga langsung tertarik kepadamu. Karena menurutku, bakat dan juga kemampuan bertarungmu sangatlah luar biasa hebat. Jadi berdasarkan hal itu, maka sudah jelas kau ini sama sekali tidak pantas untuk bisa berada di dalam geng Bofurin. Atau dengan kata lain, tempatmu untuk bisa tinggal bukanlah di dalam geng Bofurin. Tapi sejujurnya, dirimu jauh lebih cocok untuk bisa masuk ke dalam kelompokku. Mendengar perkataan dari Yamato Endo itu, maka Sakura pun seketika langsung menjadi terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika Yamato Endo akan mengeluarkan kata-kata seperti itu kepadanya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.